Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma wa rzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, khairuddin rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian seputar ilmu Al-Qur'an. Dalam hal ini kita akan mempelajari bersama-sama yakni tentang balaghah Al-Qur'anul Karim yang merupakan sarana bagi kita semua untuk bisa lebih memahami dan lebih bisa mendapatkan hikmah dan faedah dari Al-Qur'an yang kita baca, karena sebagaimana Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa yang balaghahnya atau kefasihannya sudah diakui oleh para ahli bahasa sangat dalam dan sangat tinggi, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk berusaha mempelajari balaghah Al-Qur'an sehingga kita nanti bisa lebih dalam bisa memahami isi daripada Al-Qur'anul Karim. Dan alhamdulillah ilmu ini insya Allah nanti dan seterusnya akan dipandu oleh Ustaz Hidayat Al-Maghribi hafizahullah ta'ala yang akan memberikan panduan kepada kita seputar ilmu balaghah Al-Qur'anul Karim. Dan insya Allah ini sudah masuk pada pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan selanjutnya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus mempelajari ilmu balaghah ini. Wallahu taala alam. Selanjutnya saya persilakan kepada Ustaz Hidayat Maghribi untuk bisa memulai kajian pada malam hari ini. Pada Ustaz Hidayat Maghribi, falyatafaddal mashkuran. Terima kasih kepada Ustaz Ismail atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita insya Allah melanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab balaghah atau balaghah yang Al-Qur'an ini intinya Masya Allah. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit bayan ya, terhadap penjelasan kita kemarin tentang masalah khobar ya, khobar itu nanti terbagi menjadi ibtidai, kemudian tolabi, kemudian ingkari. Kemarin sudah kita bahas. Nah itu ternyata dulu ada terjadi satu dialog. Terjadi dialog antara Al-Kindi. Al-Kindi ini sebagaimana kita tahu seorang filosof. Kemudian kayak menyepelekan bahasa Arab. Terkesan menyepelekan bahasa Arab. Kemudian bertanya kepada Imam Sa'lab. Al-Imam Sa'lab. Imam Sa'lab ini imam nahwi, ahli hadis, alim, ahli bahasa. Nanti kan kalau kita belajar nahwu itu kan nanti ada thariqah kufiyah sama basriyah ya. Nanti tokoh di antara kufiyah itu adalah Imam Sa'lab ini. Tapi itu bukan nama asli.
nama aslinya itu Imam Ahmad bin Zaid al-Baghdadi. Tapi disebutnya biasa Imam Sa'lab. Nah, Al-Kindi ini Al-Failasuf bertanya kepada Imam Sa'lab. Kok bahasa kita mungkin Syekh? Bahasa Arab ini kayaknya inna lana jidu fil arabiyyati haswa. Ada sesuatu yang rusak. Haswa itu kalau bahasa kita kan apa kayak rusak ya. Bahasa Arab itu kayak rusak ya gitu. Masa ada sesuatu yang mubadir gitu. Contoh, kita mengatakan Abdullah qaimun. Abdullah berdiri. Kemudian inna Abdullah qaimun. Sesungguhnya Abdullah berdiri. Inna Abdullah laqaimun. Sesungguhnya Abdullah benar-benar berdiri. Itu kan maknanya sama aja gitu. Itu kan maknanya sama aja. Terus ngapain juga orang Arab biasa mengatakan inna, kemudian ada la juga. Padahal kan kita udah tahu Abdullah berdiri gitu. Nah, baru kemudian saya itu dibantah oleh Imam Sa'lab. Nah, dari situlah ada penjelasan yang sudah kita jelaskan itu. Enggak begitu kata Imam Sa'lab. Kamu salah pengertian. Jadi Abdullah qaimun, inna Abdullahi qaimun, inna Abdullah qaimun itu untuk pertama Khaliuddin yang tidak ada prasangka sama sekali. Kemudian inna Abdullah qaimun, ada innanya. Ada prasangka 50-50. Inna Abdullah qaimun bagi mungkir, bagi orang yang tidak percaya sama sekali. Jadi itu diperlukan. Kalam itu diperlukan, kadang diperlukan tambahan-tambahan. Nanti jadi setiap tambahan huruf dalam bahasa Arab itu pasti ada makna lain. Setiap tambahan huruf dalam bahasa Arab pasti ada makna tambahan juga. Maka dari itu para ahli nahwu atau ahli bahasa biasa mengatakan ziyadatul bunyan, ziyadatul makna. Atau ziyadatul bina, ziyadatul makna. Jadi kalau ada tambahan bangunannya, bangunan hurufnya, berarti ada tambahan makna. Kalau kemarin misalkan la masa yulamisu sama la masa yalmasu, tentu berbeda. Nah, barakallah. Misalkan kita contoh kata ghaffar dan ghafur. Kata ghaffar dan ghafur. Ya. Berarti Allah kan memiliki nama ghaffar dan ghafur. Berarti kan pasti beda itu maknanya. Karena beda bunyan, berarti beda makna. Tapi di dalam Al-Qur'an disebutkan dua-duanya gitu. Innallaha ghafurur rahim. Tapi ada juga ghafar juga. Wa inni la ghaffarul liman taba wa amana wa amila amalan sholihan tsumma tada. Nih, jadi ada ghafur ada ghafar. Apa bedanya? Gitu. Pasti ada bedanya. Kok Imam Al-Khattabi, Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi mengatakan bahwa bedanya kalau ghafar itu kan ghaffar ada tasdid. Berarti berulang-ulang. Nah, kok ada tasdid itu rata-rata orang Arab biasa mengatakan berulang-ulang. Atau sering. Ghaffar. Jadi Allah berulang-ulang mengampuni. Allah berulang-ulang mengampuni. Jadi orang berdosa terus tobat, Allah ampuni. Atau orang berdosa berbuat baik, Allah ampuni. Kadang yang dosa kan tidak harus diampuni melalui tobat. Ya kan? Ada nggak dosa yang tidak perlu ditobati diampuni? Iya, dosa kecil ya kan? Sholat berarti mengampuni dosa ya kan? Wudu, kemudian sholawat, sedekah, jalan ke masjid, itu puasa Ramadan, sholat Jumat, apalagi puasa Asyura, puasa Arafah, itu kan itu menghapuskan dosa ya. Jadi
Allah itu berulang-ulang mengampuni dosa. Jadi Ghaffar. Kok Ghafur? Ghafur itu nanti para ulama biasa mengatakan yufidul mubalaghah. Yufidul mubalaghah itu sangat mengampuni. Jadi seseorang itu berbuat dosa, nggak tobat-tobat. Dosa, terus di akhir baru tobat, Allah ampuni juga. Maka itu kalau seseorang itu berbuat dosa lalu Allah ampuni, langsung ampuni, berdosa Allah ampuni lagi, berarti dari nama Allah Ghaffar. Kalau nggak tobat-tobat, berarti nama Allah Ghaffar. Subhanallah, ya, Allahu Akbar. Itu pun para ulama ahli bahasa mengatakan bahwa ampunan Allah itu maksudnya apa? Ampunan Allah itu adalah tutupan, satar, ya, satar. Maka kalau ada peperangan ada yang disebut dengan mikfar. Mikfar apa? Tameng, ya. Kenapa tameng? Karena untuk nutupi, ya, nutupi musuh, nutupi, ya, mikfar. Jadi kalau dapatkan maghfirah itu berarti dapat tutupan dari Allah. Apa maksudnya? Ya nanti kalau orang itu berbuat dosa, Allah ampuni. Nanti ketika di yaumul hisab, Allah tutupi. Allah tidak perlihatkan dosa-dosanya itu ke ala ru'usil khalaik. Maka itu subhanallah, kalau kita baca Jami'ul Ulum wal Hikam Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, nanti beliau menjelaskan, ya. Ada seorang hamba, dia ditanya oleh Allah, terus Allah beri hijab. Wahai hambaku, bukankah engkau berbuat dosa ini? Maka hamba tersebut mengatakan, betul ya Allah. Bukankah engkau berbuat dosa ini? Betul ya Allah. Terus, ya, sampai akhirnya dia menundukkan kepalanya dan dia takut akan dimasukkan ke neraka. Kemudian, wahai hambaku, yang angkat kepala kamu, yang angkat. Ternyata dari bawah sampai atas semuanya dosa. Dan paling atas ada kebaikan sedikit. Dan kebaikan itu melunturkan semua dosa-dosa. Melunturkan dosa. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman, ya abdi ghafartu laka wa la ubari. Wahai hambaku, aku ampuni engkau dan aku tidak peduli dengan dosa. Setelah itu dibuka hijab dan Allah perintahkan malaikat bawa dia ke surga. Saat itulah manusia, semua makhluk mengatakan, beruntunglah fulan. Dan Rasulullah bersabda, mereka mengatakan beruntung fulan, sedangkan mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi pada hamba tersebut. Nah, ini makna dari ghafur, maghfirah. Dari satu kata, apa maknanya luas sekali, ya, luas sekali, masya Allah. Nah, nanti cara kita, di antara cara kita mentadabburi Al-Quran juga begitu. Ya, jadi nanti coba lihat bunyan dari kata itu. Kenapa kok jama? Kenapa kok ada tasydid? Kenapa ketika bicara tentang orang munafikin, kenapa pakai kata ini? Berbicara tentang orang kafir, kenapa pakai kata yang lain? Kita berbicara tentang kebaikan, pakai dan seterusnya. Barakallahu fikum. Jadi ini di antara cara kita mentadabburi Al-Qur'an. Nah, kita mentadabburi Al-Qur'an itu memang nanti para ulama, misalnya Syekh Profesor Dr. Nasir Ibn Sulaiman Al-Umar, faqallahu asrahu ajilan, beliau mengatakan bahwa coba baca tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di. Atau sebagian orang nyebutnya tafsir As-Sa'di. Tapi yang benar, setelah diteliti oleh para ulama, yang benar As-Sa'di. Atau biasa kalau kita lihat judulnya Taisir Al-Karimir Rahman. Itu kita baca. Atau misalkan nanti ada Mukhtasar, Al-Mukhtasar fi Tafsir. Nanti atau ada
Al-Qur'anu Tadabburun wa Amal, ada juga buku itu. Atau At-Tafsir Al-Muyassar. Atau Tafsir Muyassar ada dua, nanti ada Tafsir Muyassar Sya'ad Al-Qarni, ada juga Tafsir Muyassarnya Nukhbah Minal Ulama. Jadi ada beberapa ulama yang nulis. Nanti kalau kita terbiasa dengan membaca tafsir singkat seperti itu, nanti malakah tadabbur kita, kemampuan tadabbur kita insya Allah nanti semakin kuat. Nanti insya Allah semakin kuat. Barakallahu fikum. Kalau tafsir misalnya yang pakai pendekatan ilmu bahasanya bagus, ya sebagaimana sudah saya sampaikan kemarin, tafsir Fathul Qadir Imam Syaukani atau tafsir Al-Munir Bahbah Az-Zuhairi rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Jadi itu perlu dibiasakan ya. Jadi kita perlu biasa. Nah, kita juga perlu membaca tadabbur-tadabburnya ulama. Kan ilmu balaghah ini kan hanya wasilah. Ilmu balaghah ini wasilah, bukan yang penting kita pintar balaghah. Hanya wasilah supaya kita ini bisa menikmati Al-Qur'an atau bisa mencari ataupun merenungi makna di balik kata dari Al-Qur'an. Bukan sekedar kalimat ya. Kata pun bisa kita renungi dari dalam Al-Qur'an itu, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi maka kalau nanti Syekh Shalih Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin beliau mengatakan bahwa ya kita ini diperintahkan untuk tadabbur dan tafakkur. Tadabbur dan tafakkur. Apa bedanya tadabbur dan tafakkur? Kok tadabbur itu Al-Qur'an, ayat Qur'aniyah, tafakkur ayat kauniyah. Jadi kok kita ini teman-teman kita biasa bilang tadabbur alam, itu kata yang dari sisi bahasa salah. Bukan tadabbur alam, yang benar adalah tafakkur alam. Karena kata tafakkur itu untuk tadabbur itu untuk Qur'aniyah, sedangkan tafakkur untuk kauniyah. Kalau nanti tujuan kita tadabbur apa? Dan tujuan tafakkur apa? Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau tafakkur itu nanti ujungnya adalah menguatkan tauhid rububiyah kita, tauhid rububiyah. Kalau kita ini mentafakuri kan, mentafakuri di mana gunung, bagaimana bahkan diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Atau mungkin binatang-binatang, atau mungkin tumbuhan, dan semuanya. Kalau kita tafakuri nanti kita akan kuat rububiyah kita. Nah, rububiyah kita kuat. Jadi kan rububiyah itu kita belajar tauhid, nanti kan tauhid rububiyah adalah tauhid kita meyakini hanya Allah yang maha pengatur, Allah maha pencipta, Allah maha pemberi rizki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Itu ya. Nanti kalau tadabbur Quran tujuannya apa? Untuk menguatkan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Jadi kita semakin yakin bahwa tauhid uluhiyah itu meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadah. Dan mengamalkan ibadah itu. Meyakini hanya Allah yang diibadahi, berhak diibadahi, dan mengibadahi Allah, hanya mengibadahi Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Kalau nanti Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengistilahkan tauhid itu dalam usul salasah apa? Ifradullah bil ibadah. Ifradullah bil ibadah. Jadi mengesahkan Allah dengan ibadah. Barakallahu fikum. Jadi para ulama kita biasa mengatakan bahwa jangan terlalu dalam ilmu-ilmu sinai, ilmu-ilmu alat, ilmu bahasa, ilmu balaghah, tapi melupakan ilmu yang inti itu sendiri. Ilmu inti adalah ilmu Al-Qur'an dan ilmu hadis. Ya. Syekh Shalih Ibn Abdul Aziz Al-Syekh biasa mengingatkan kita seperti itu. Jadi ilmu-ilmu alat itu kan nanti disebutnya sinaiyah. Sinaiyah, ilmu buatan. Kan? Sona'a ya sana'u sinaiyah, ilmu buatan. Kalau Al-Qur'an dan hadis itu ilmu asli ya. Ilmu yang asli. Gitu. Udah. Kalau ilmu itu dibuat berarti kan untuk satu tujuan. Meja dibuat untuk apa? Berarti kan ada tujuan. HP
dibuat berarti ada tujuan. Nah, ilmu sinaiyah, ilmu buatan berarti dibuat untuk suatu tujuan. Tujuannya adalah khidmatan lil Qur'ani was sunnah atau khidmatan lil wahyi. Barakallahu fikum. Maka itu ya perlu, masya Allah, kita membiasakan diri mentadabburi Al-Qur'an. Kemudian Syekh Profesor Dr. Abdul Rahman Ibn Ma'adah Asy-Syihri, beliau mengatakan bahwa seseorang itu bagaimana bisa menikmati Al-Qur'an jika tidak memahami maknanya, tidak mentadabburinya, gitu. Nggak mungkin. Jadi ya memang dapat pahala, akan tapi tadabbur itu pahalanya lebih. Di sana ada hadis dhaif. Membaca Al-Qur'an nanti kalau satu hurufnya dapatkan 10 pahala. Nah, tapi kalau mentadabburi dengan tadabbur, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur 20 pahala. Tapi hadisnya dhaif. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Kemudian nanti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau nanti menulis kitab Muqaddimah fi Tafsir. Tapi kitab Muqaddimah fi Tafsir ini bukan bukan judul dari beliau, bukan judul dari Syekhul Islam Taimiyah sendiri. Syekhul Islam pokoknya nulis ini Muqaddimah dalam tafsir. Akhirnya para ulama menamakan itu Muqaddimah fi Tafsir. Yang menamakan namanya Syekh Muhammad Al-Imam Muhammad Jamil Asy-Syati Al-Hambali. Nanti menarik, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah itu mengatakan dalam Muqaddimah fi Tafsir. Beliau mengatakan bahwa apabila seseorang berbicara, pastikan kita menginginkan pendengar itu memahami kata-kata kita. Nah, sekarang saya berbicara, tentu saya mengharap para asatidz kiram memahami kata-kata saya. Jika kita manusia saja berharap ucapan kita ingin dipahami, bagaimana dengan Allah? Kalamnya Allah lebih ingin lagi dipahami. Jadi tujuan diturunkan Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca. Sering para ulama kita mengatakan begitu. Tapi bagaimana kita tadabburi, kita pahami maknanya sehingga menjadi hudan linnas, hudan lil muttaqin. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita hanya sebatas membaca saja tanpa memahami, berarti itu belum menjadi hudan. Apalagi nggak baca, tidak memahami tafsirnya, tidak mentadabburi, tidak menjadi hudan. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Baik. Kita sekarang masuk ke ini muqaddimah kepanjangan ya, tapi semoga manfaat. Tidak mengapa ya, Ismail. Mohon maaf. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke pelajaran fasohah. Halaman 28 sampai 38. Tapi tampaknya asatidz belum punya bukunya atau belum dikirim. Oke. Tidak mengapa, insya Allah nanti kita jelaskan dulu, nanti insya Allah tinggal ketika pas bukunya datang, nanti tinggal dibaca lagi. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengusulkan, boleh diterima, boleh tidak, tapi nanti usulnya nanti deh di akhir insya Allah. Halaman 28 hingga 38. Jadi dalam pembahasan balaghah itu balaghah itu disebut balaghah jika ada fasohahnya, ada fasohah. Nah, kalamun fasih atau ibarah fasihah. Barakallahu. Nah, dalam dalam maknanya di sini halaman 28
Secara bahasa fasoha adalah al-bayanu, jelas dan terang. Jelas berarti memberi penjelasan informatif, sedangkan terang berarti katanya tidak sulit diucapkan. Jadi gini, apabila kata-kata itu mudah dipahami dan mudah diucapkan, berarti itu fasih. Berarti itu fasih. Nanti sebagian ulama menjelaskan bahwa dalam ucapan yang fasih itu tidak boleh ada gorobul isti'mal. Gorobul isti'mal maksudnya adalah kata-kata yang jarang dipakai. Jika kata-kata itu jarang dipakai, maka itu bukan fasih namanya, atau sulit diucapkan. Sulit diucapkan. Misalkan orang nggak paham ini apa sih maksudnya gitu, harus jelaskan dulu. Ini berarti bukan fasih. Contohnya tafara'ana. Apa tafara'ana? Fir'aun. Ya. Tafara'ana. Tajabbaro. Untuk mengatakan tajabbaro aja, tajabbaro itu kan berarti kan diktator ya, tajabbar. Ngapain harus pakai tafara'ana ya kan gitu. Jadi ketika seseorang itu ngomongnya sulit, gorobatul isti'mal, itu malah jadi enggak fasih. Tapi ini apabila untuk bahasa sehari-hari. Untuk bahasa sehari-hari. Adapun di Al-Qur'an, kadang ada kata-kata gharib juga. Kadang ada kata-kata gharib juga. Kalau di Al-Qur'an kenapa ada kata gharib, sedangkan kalau dalam bahasa Arab kata gharib malah nggak boleh dalam ungkapan. Sebab Al-Qur'an itu mukjizah. Mukjizah, a'jaza yu'jizu, melemahkan. Jadi tidak ada orang Arab yang bisa menandingi Al-Qur'an. Ya. Maka itu nanti para ulama membuat pembahasan khusus yaitu gharibul Qur'an. Nanti Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani nulis kitab judulnya Al-Mufradat fi Gharibul Qur'an. Nanti di YouTube juga ada. Coba saya screenshotnya saya tampilkan. Nanti ada guru kami Syekh Profesor Dr. Abdurrahman Ibn Ma'adah Asy-Syihri. Beliau membuat membuat playlist khusus. Barnamij Gharibil Quran Ad-Doktor Abdurrahman Ibn Ma'adah Asy-Syihri. Barakallahu. Jadi seperti itu. Nanti sampai banyak. Nah, jadi nanti Gharibul Quran kok di dalam Al-Quran ada. Ya. Barakallahu. Nanti mungkin saya bolehlah saya share di grup insyaallah. Barakallahu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini Prof. Hadi Hidayat beliau mengatakan bahwa seringkali fasoha itu di halaman 28 menurut ulama balaghah dan juga dikemukakan dalam stilistika adalah identik dengan ikhtiar. Jadi fasoha itu seringkali identik dengan apa? Ikhtiar. Ikhtiar maksudnya apa? Pemilihan kata. Jadi pemilihan atau diksi yang digunakan dalam satu kalam. Nah, Al-Quran itu nanti semuanya fasih. Nggak fasih. Semuanya fasih. Karena diksinya itu teratur. Gitu. Masya Allah. Diksinya teratur. Nah, langsung kita ke halaman 31. Nah, 31 ini apa saja yang dipilih ya, supaya kata-kata itu menjadi fasih. Supaya kata-kata itu menjadi fasih. Kan Al-Quran ini kan kita udah sepakat bahwa Al-Quran itu adalah bahasa yang fasih. Karena bahasanya Allah tidak tertandingi. Ada 5 hal yang perlu dipilih. Yang pertama adalah ikhtiyarul asma. Pemilihan isim. Pemilihan isim. Jadi nanti isim dipilih. Kenapa nggak pakai kata yang ini? Kenapa nggak pakai misalkan kenapa pakai rob? Kenapa nggak pakai ilah? Gitu misalkan.
Kenapa pakai kata insan? Kenapa nggak pakai anas? Anas. Kan maknanya hampir sama, misalkan gitu ya. Jadi nanti pemilihan isim. Kemudian ikhtiarul af'al, pemilihan fi'il. Pemilihan fi'il. Kenapa kau pakai fi'il mudhari'? Kenapa nggak pakai fi'il madhi aja? Misalkan begitu, ya. Kemudian mufrad dan jamak. Kapan mufrad dan kapan jamak? Ini juga sudah kita bahas kemarin juga, sempat kita singgung dikit. Kemudian pemilihan adatus syarat. Adatus syarat yaitu kata-kata untuk syarat. Kemudian ikhtiarul aswad. Ikhtiarul aswad, pemilihan bunyi. Barakallahu. Nah, kita sekarang ke halaman 32. Nah, pemilihan isim. Pemilihan isim. Dari pemilihan isim, nanti akan ada makna yang berbeda. Nah, pilihan dalam Al-Quran itu kata-katanya, isim-isimnya itu semuanya Masya Allah. Membuat kita ini takjub gitu. Contohnya adalah surah Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Jadi kenapa alhamdu? Kenapa enggak al-madahu? Kenapa enggak as-sana'u? Isim kenapa yang dipilih adalah alhamdu? Ya. Jadi segala puji bagi Allah. Jadi kalau kata madahu itu yang dipuji hanyalah sifat. As-sana'u yang dipuji hanyalah perbuatan. Sedangkan kalau Allah itu terpuji baik perbuatan maupun sifatnya. Maka itu makanya alhamdu. Alhamdu itu sudah mencakup madah dan sana. Maka alhamdu itu pun ada kata alnya lagi. Alif lam istighraqiyah, segala puji. Ya kan? Segala puji. Kenapa harus diartikan segala puji kan? Kadang-kadang ada kata alhamdu, ada alnya itu. Cuma ada tambahan al pun berbeda makna. Barakallahu fikum. Ada makna. Kalau kita ini contoh yang lain, laisal maaf, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Albir, ya, kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Di situ alif lam istighraqiyah juga. Alif lam yang menunjukkan makna yang dalam. Makna yang dalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin juga sudah kita bahas kemarin. Kenapa ada wawu nun atau ya nunnya, ya kan? Padahal itu baru ada. Contohnya seperti ini. Baik, barakallahu fikum. Kemudian di sini setelah itu dilanjutkan maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yang merajai hari pembalasan. Kenapa habis Rabbi, Maliki, habis itu din, hari pembalasan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu pengatur, penguasa, ketika di dunia alam semesta Allah atur. Nanti hari pembalasan Allah juga yang atur. Barakallahu. Subhanallah. Jadi maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Jadi Masya Allah. Dan itu juga nanti kalau dalam bahasa kalau kita nih membahas syair, kalau ilmu syair, dalam ilmu syair nanti kan qafiyah itu terakhir, kata-kata yang terakhir itu kan harus sama dengan kata-kata sebelumnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, min, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, gitu. Enggak tiba-tiba kan? Ya. Seperti itu. Qul a'udzu bin nas, malikin nas, ilahin nas, ya, seperti itu. Oke. Jadi dalam pembahasan isim pun kita bisa tadabburi. Kenapa pakainya kata ini, kenapa tidak pakai kata itu? Nah, ini di sini ada yang disebut dengan ilmu al-furuq al-lughawiyah, al-furuq al-lughawiyah.
Jadi al-furuq al-lughawiyah ini maksudnya adalah perbedaan kata, perbedaan bahasa. Kata-katanya mungkin hampir sama atau maknanya sama, tapi berbeda juga. Tapi berbeda juga. Misalkan al-ghufranu, al-ghufranu, mengampuni. Al-afu, al-afu memaafkan. Ya. As-samahatu, memaafkan juga. Gitu. Jadi itu namanya furuq lughawiyah. Furuq lughawiyah. Madahu, hamdu, sana'u. Itu namanya furuq lughawiyah. Nah, semakin seseorang itu mengetahui perbedaan-perbedaan dalam masalah bahasa ini, padanan katanya apa, tapi yang dipakai apa? Padanan katanya apa, tapi yang dipakai apa? Mungkin kalau kita ini dulu ketika pas di pesantren biasa nyebutnya apa? Mutaradif ya. Nyebutnya apa? Mutaradif. Jadi sinonim. Kan ada sinonimnya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, sinonim pun berbeda makna. Contohnya tadi al-afu, al-ghufran. Coba saya saya ajak itu ya. Mentadaburi sedikit. Coba buka surat At-Taghabun ayat 14. At-Taghabun ayat 14. At-Taghabun ayat. Baik, barakallahu fikum. Nah, apa namanya? Nanti yang kedua, yang kedua pas banget ini, ikhtiyarul af'al, memilih fi'il, memilih apa? Fi'il. Jadi memilih fi'il. Nah, jadi ketika pemilihan fi'il pun juga seseorang itu atau kalam itu bisa dikatakan fasih gara-gara pemilihan fi'il yang baik. Saya ajak tadaburi sedikit surat At-Taghabun ayat 14. Di sini Allah Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Fa innallaha ghafurur rahim. Di sini Allah Ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri kalian dan anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maksudnya musuh di sini adalah ujian. Maksudnya adalah ujian. Ya. Tapi sampai kenapa nggak pakai musibatan lakum aja ya? Ya kan? Atau bala'al lakum. Kenapa kok pakai aduwal lakum? Berarti benar-benar jadi musuh ya? Benar-benar jadi musuh, benar-benar jadi menghalangi. Kalau jadi musuh itu ya, musuh itu menjadi musuh apabila dia menghalangi kita, menghalangi harta kita, menghalangi kenyamanan hidup kita, menghalangi apa ya kan? Barakallahu fikum. Jadi kok kita ibadah dihalang-halangi, dakwah dihalang-halangi, berarti itu istri dan anak menjadi musuh. Ya, barakallah. Fahdharuhum, hati-hati. Hati-hati. Nah, nanti ayat yang biasa dibahas oleh para asatid kita, guru-guru kita, biasanya surat apa? At-Taubah ya? Ya, ayat 24. Sering sekali. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi hati-hati, lebih milih
keluarga atau lebih milih Allah. Ya. Maka hati-hati, fahdaru. Nah, tapi apa namanya, barakallahu fikum? Tapi di sini musibah menjadi musibah. Allah Ta'ala firmankan, wa in ta'fu, jika kamu memaafkan. Wa tasfahu. Tasfahu ini membiarkan. Kata para ulama, nanti kita bahas sedikit. Wa takfiru, mengampuni. Memaafkan, membiarkan, mengampuni. Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang. Wa in ta'fu, kan itu kan udah ada ta'fu, kenapa harus ada takfirunya kan? Nah, wa in ta'fu wa tasfahu wa takfir. Nanti para ulama mengatakan bahwa ta'fu artinya memaafkan dan tidak ngungkit-ungkit lagi. Udah terhapus. Terhapus. Udah nggak ungkit-ungkit lagi. Jadi kalau kita maafkan orang, kok masih ngungkit-ungkit berarti belum maafin. Ya. Barakallahu fikum. Dan nanti juga dari kata afu itu, nanti saya mendapatkan penjelasan dari siapa ya, saya terlupakan. Kalau kita ini minta ampun, kan redaksi yang biasa Rasulullah ajarkan kepada kita adalah Rabbighfir. Ya kan? Atau misalkan kalau dalam Al-Qur'an Rabbana ighfir lana dzunubana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Biasanya yang dipakai adalah ghafara yaghfiru. Tapi kalau nanti ketika pas di Lailatul Qadar, apa yang dipakai? Allahumma innaka afuwun, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Para ulama mengatakan bahwa al-afwu itu Allah hapus dosa-dosa kita tanpa ada bekas sama sekali. Tanpa ada bekas sama sekali. Sampai dia nggak dihisap sama sekali. Maka itu subhanallah. Nggak dihisap sama sekali. Itu jika Allah memaafkan. Afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Subhanallah. Kalau ghufran, maghfirah, ampunan dari Allah, itu ampunan itu ya masih dihisap tapi Allah tutupi. Ya, kalau di sini kita menyikapi anak dan istri kita yang jadi ujian bagi kita. Jika kamu memaafkan, nggak ungkit-ungkit lagi. Watas fahum, membiarkan, masih membiarkan di sini, diam, tidak marah. Jadi safah diddu ghadab. Safah diddu ghadab. Jadi kalau nggak ungkit-ungkit, nggak gampang marah sama anak istri, wa taghfiru, dan mengampuni. Mereka punya aib, kita tutup-tutup. Mereka punya aib, kita ampuni, maksudnya menutup-nutup. Kan tadi mikfar tadi. Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini nanti para ulama mengatakan, kalau tidak salah Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan, kenapa Allah akhiri dengan fa innallaha ghafurur rahim? Ya, ini ikhtiarul asma'nya nih kan. Kenapa Allah akhiri dengan ghafurur rahim? Karena siapa yang mau mengampuni dan menyayangi keluarganya, maka dia akan Allah ampuni dan sayangi. Masya Allah. Maka itu keluarga itu adalah salah satu tempat untuk kita ini diampuni dosa-dosa. Jadi para ulama mengatakan setiap kali kamu maafkan kesalahan keluarga kamu, ketika itu juga Allah maafkan kesalahan kamu, dosa-dosa kamu. Jadi kita ini lagi anak atau istri lagi bikin geram, lagi bikin marah, terus kita maafin, saat itu Allah maafkan. Begitu penjelasan para ulama, Masya Allah. Maka redaksinya fa innallaha ghafurur rahim. Masya Allah. Dan double-double lagi. Ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Nah, kalau kepada orang Yahudi kan fa'fu anhum wasfah. Nah, tapi kok sama keluarga harus lebih. Ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Masya Allah. Barakallah. Nah, di sini ini termasuk ya salah satu cara tadabbur kita. Salah satu cara tadabbur kita. Baik, barakallahu fikum, kita lanjutkan. Di sini kalau Prof Hadi Hidayat
Ini sama namanya ya, Hidayat. Masya Allah. Prof. Hadi Hidayat ini beliau orang Sukabumi, ya. Sundawiyul Cinsi ya. Karena yadrus fi Sudan. Karena yadrus fi Sudan. Wa fi ahdi Soeharto karena mutarjiman lahu idza ja'ahu ad-duyuf minal buldan al-arabiyyah. Hakada. Bahwa la yazalu hayyan hatal an wa huwa profesor fi Jami'ati Syarif Hidayatullah. Jami'ah Syarif Hidayatullah Al-Hukumiyah di Jakarta. Wa kadzalika huwa yudarrisuna lamma kunna fi marhati majlis. Barakallah. Kalau di sini Prof. Hadi Hidayat menjelaskan halaman 34, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Nah, kenapa Allah menggunakan kata akmaltu? Untuk bicara din, bicara agama, Allah pakai kata akmaltu. Tapi ketika bicara nikmat, atmamtu. Masya Allah, ini ikhtiarul af'al. Perbedaan fi'il. Padahal kan akmala yukmilu, atamma yutimu kan artinya kan menyempurnakan, sama ya. Tapi bedanya ternyata kata akmala yukmilu itu sesuatu yang sudah sempurna disempurnakan lagi. Nah, maka itu kata din, kata agama sudah sempurna, tapi hari ini Allah sudah sempurnakan totalitas. Tapi kalau atmamtu sesuatu yang kurang lalu Allah sempurnakan. Maka itu nikmat Allah masih kurang sempurna, Allah sempurnakan. Tapi kalau agama sudah sempurna. Itulah bedanya antara akmala yukmilu atamma yutim. Masya Allah. Jadi Al-Quran ini menarik sekali apabila kita kaji ini. Masya Allah. Dari satu kata saja beda maknanya. Gitu. Kenapa ketika pas ini begini, kita pas itu begini. Nah, barakallahu fikum. Nanti kalau dalam surat Al-Mulk misalnya ayat 29 ayat terakhir, Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin. Nah, ini katakanlah wahai Muhammad, wa rahman, Allah lah, dialah Allah yang Maha Rahman. Amanna bihi, kami beriman kepadanya. Kami beriman kepadanya. Wa alaihi tawakkalna, dan hanya kepadanya kami bertawakal. Nah, nanti kalau dalam bahasa apa? Balaghah nanti kan ada at-taqdim wa ta'khir ya. Sama kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yufidul hasr. At-taqdim wa ta'khir yufidul hasr. Jadi seharusnya tawakalna alaih. Jadi alaihi tawakal. Berarti itu hasr. Hasr pembatasan. Hanya. Ketika bicara beriman, ketika bicara iman, itu enggak dibatasi, hanya kepadanya kami beriman. Enggak. Tapi ketika pas bicara tawakal, Allah batasi, hanya kepadanya tawakal. Kok bisa begitu? Iya, karena kita beriman kepada Allah enggak cukup. Kita harus beriman kepada malaikat, mengimani Rasul, ya, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Harus diimani itu. Kok beriman kepada Allah, tapi nggak percaya dengan Rasulullah, gimana? Barakallah. Beriman Allah yang Maha Pengatur ini, tapi nggak percaya bahwa Rasulullah itu adalah Rasul, kan nggak cukup. Maka nggak dibatasi, iman nggak dibatasi pada Allah, tapi beriman kepada Allah, malaikat. Barakallahu fikum. Nah, wa alaihi tawakal. Tapi kalau tawakal harus kepada Allah, nggak boleh tawakal kepada yang. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Nah, jadi seperti itu. Ini pemilihan fiil. Masya Allah. Ini cuma contoh-contoh, tapi
nanti setiap Al-Quran, kata-kata Al-Quran semua kita harus tadabburi gitu juga. Kenapa nggak pakai fiil ini? Kenapa nggak pakai fiil yang lain? Seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, ikhtiarul mufrad wal jama'. Memilih mufrad dan jama'. Kapan? Memilih mufrad dan jama'. Barakallahu fikum. Jadi di sini Prof. Hadi Hidayat menyebut contohnya as-sama' wal absar wal afidah. As-sama' 1, absar jamak, afidah jamak. Barakallahu fikum. Dulu Prof. Hadi Hidayat mengatakan kepada kami gini. Soalnya kalau as-sama' itu kan mendengar cukup pakai mufrad 1. Absar banyak, afidah banyak. Dulu Prof mengatakan kepada kami gini. Karena orang itu kok mendengar sesuatu itu harus 1. Nggak bisa dengar 2 itu nggak bisa. Tapi kalau memandang sesuatu kalau kita di depan kita bisa pandang apapun. Kita bisa memandang di depan saya ada buku, ada kardus, ada tembok. Bisa kita pandang langsung banyak. Afidah, hati. Hati juga bisa memikirkan banyak. Gitu. Itu kata Prof. Hadidah gitu. Di sini tampaknya juga begitu penjelasan itu. Baik, kita sedikit percepat. Waktunya sudah habis ya. Saya minta tambahan waktu sedikit ya. Kemudian ada tuh syarat. Yang keempat, pemilihan alat syarat. Contoh di sini ada in dan idza. In dan idza. Ketika pas bicara tentang kebaikan pakainya idza. Ketika bicara tentang keburukan pakainya in. Halaman 36. Ya, barakallahu fiik. Oke. Jadi nanti Jadi nanti yang saya ingat dari sini nanti juga bisa dibaca juga. Kok kata ida, setelah ida itu masih ada sesuatu lagi. Habis ida itu ada sesuatu lagi. Tapi kok in itu sudah cukup. Ya. Jadi kalau kata faida ja'atuhumul hasanatu, jika datang kepada mereka kebaikan. Jadi jika datang kepada mereka kebaikan. Jadi kebaikan itu masih berlanjut, kebaikan berlanjut. Setelah ida itu masih ada lanjutan. Tapi kalau in itu udah wa intusibahum sayyi'ah, dan jika mereka ditimpa keburukan. Jadi keburukan hanya itu aja udah. Ini kan luar biasa, Masya Allah. Jadi ketika pas bicara kebaikan itu banyak yang didapatkan. Tapi kalau musibah ya udah itu aja musibah satu. Gitu. Masya Allah. Jadi di sini menunjukkan bahwa kebaikan Allah lebih banyak daripada ujian-ujian dari Allah. Bahkan ini tentang Fir'aun loh. Tentang Fir'aun. Masya Allah. Ada sesuatu yang cukup menarik begini. Kebaikan kepada Allah itu kan, kebaikan Allah kepada kita kan sangat banyak. Sehingga kita harus syukuri. Para ulama kan menjelaskan bahwa mensyukuri nikmat itu tidak akan bisa menggantikan nikmat Allah. Ya tidak. Kita ini sudah bersyukur pun tidak akan bisa mengganti nikmat Allah. Karena ketika seseorang itu dapat nikmat, lalu dia bersyukur, syukurnya itu sendiri nikmat. Jadi syukur berarti harus, karena itu nikmat berarti disyukuri juga. Paham nggak maksud saya? Jadi para ulama menjelaskan, di antara Syekh Dr. Said Al-Kamali yang terkenal itu, barakallahu fikum, nikmat kita syukuri. Kita punya nikmat baju, kita syukuri. Alhamdulillah punya nikmat baju. Pas kita ucapkan alhamdulillah, itu juga nikmat dari Allah juga, karena Allah mudahkan kita untuk bersyukur. Maka harus kita syukuri juga nikmat itu. Begitu itu nikmat juga, berarti disyukuri lagi terus. Maka syukur itu tidak akan ada hentinya dan tidak akan bisa menggantikan nikmat. Masya Allah. Nah, maka kebaikan itu banyak. Sedangkan kalau keburukan itu sedikit. Tapi begitulah manusia ya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan penuh dengan banyak keluh kesah.
Insan khalaqahu idza massahu syarru jazua. Kalau udah tertimpa keburukan dikit jazua. Wah, banyak ngeluhnya. Wa idza massahu khairu manu'an. Jika diberi harta, khair di situ maksudnya harta. Manu'ah, pelit. Itu manusia itu pelit. Subhanallah. Ya. Allahu akbar. Nanti harta itu disebut khair itu di 3 tempat. Idza masal khairu manu'ah. Khair di situ masih adalah harta. Nanti dalam itu kan surat Ma'arij. Nanti ada juga dalam surat Al-Adiyat. Innal insa wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu terhadap harta sangat cinta lihubbil khair. Khair di situ adalah nanti dalam surat Al-Baqarah. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Khairan. Meninggalkan kebaikan, jangan meninggalkan harta, harus berwasiat. Yang terakhir ikhtiyarul aswad, memilih saut ini suara ya. Jadi bahasa Arab itu masya Allah gini, kata-katanya kayak gimana? Dari kata-kata itu maknanya sesuai dengan suara yang kita dengar itu. Sesuai dengan yang kita dengar itu. Halaman 38 misalnya. Ketika pas bicara masalah surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di sini Prof. Hadi Hidayat menjelaskan surat An-Nas didominasi bunyi desis. Sa, sya, so. Menggambarkan bisikan yang dibisikkan setan ke dalam dada. Jadi bisikan. Coba. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin. Jadi dari saut yang kita dengar pun itu memberikan satu makna bahwa bisikan setan itu sangat halus. Bisikan setan itu sangat halus. Subhanallah. Dan memang luar biasa. Dan bisikan setan itu saking halusnya kok para ulama menjelaskan apa? Seseorang nanti Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, Abdul Faraj Abdul Rahman ibn Ali ibn Muhammad Al-Jauzi Al-Hambali Al-Baghdadi. Beliau nulis kitab Talbis Iblis. Nah, subhanallah, halus sekali bagaimana iblis menggoda. Bahkan nanti para ulama biasa menjelaskan bahwa apabila manusia digoda untuk berbuat buruk nggak bisa, setan malah nyuruh berbuat baik. Udah baik aja. Sambil tuh kamu orang baik kan, kamu lebih baik daripada yang lain. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi saking halusnya setan itu. Ini kata khonnas ini khonnas dari kata khonasa yakhnasu. Itu artinya sembunyi. Artinya sembunyi, tersembunyi dan sembunyi. Jadi kata-kata kan khonnas. Jadi bacanya fa'al ya. Sama dengan bacaan fa', Ghaffar, Tawwab, La'an, Khatta ya. Jadi khonnas. Jadi sering sembunyi. Nanti kalau Prof. Abdurrahman ibn Ma'ad Asy-Syihri tadi yang playlistnya saya tunjukkan tadi, itu menjelaskan khonnas maksudnya sur'ana ya, sur'ana saya terlupakan, sur'ana ma yakhnas gitu. Sur'ana ma yakhnas tidak dzikra Rasulullah. Jadi cepat sekali sembunyinya kalau disebut nama Allah. Jika disebut nama Allah. Jadi kan setan itu kalau kita sebut nama Allah kan langsung lari. Maka kalau ketemu hantu, misalkan ya, udah adzan aja kan. Bismillah Allahu Akbar, gitu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa jika kamu lihat orang yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, kamu takbir aja 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti bisa dia jatuh. Kata Syekhul Islam Taimiyah. Ya kok disebut nama Allah udah. Gitu, pasti langsung hilang. Apalagi adzan, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti ada satu hadis yang dhaif. Tapi maknanya
secara marfu dhaif, tapi secara mauquf sahih dari Umar bin Khattab. Riwayat Abdul Razzaq Ibn Hammam As-San'ani dalam kitab Musnad. Idza taghawwalat 'alaikumul ghilan fa'dzinu. Idza taghawwalat 'alaikumul ghilan fa'dzinu. Jika hantu setan menghantui kalian, maka adzanlah. Ghilan, nanti para ulama menjelaskan bahwa syayatin fi sahra. Syayatin fi sahra. Apa tugasnya syayatin fi sahra ini? Nanti bikin muter-muter di situ aja, nggak apa? Nggak keluar-keluar dari daerah itu. Nah, ini sama seperti pengalamannya teman-teman kita kalau daki gunung ya. Daki gunung Sumbing atau di mana ya. Apa namanya? Muter-muter kok di sini-sini terus ini nggak balik lagi. Nah, seharusnya dia mengamalkan dari sini adzan. Adzan aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti insya Allah keluar. Karena khannas. Jadi setan itu memiliki sifat khannas. Sangat cepat, sangat sering sembunyi apabila mendengar lafaz Allah. Mendengar lafaz. Saya kira itu barakallahu fikum untuk materi fasohah pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu dan amal soleh untuk kita semua. Amin. Barakallahu fikum. Kemudian saya ada usul sedikit, nggak apa-apa ya Ustaz Ismail. Barakallahu fikum. Jadi supaya kita ini belajarnya sungguh-sungguh, nanti setiap kali ada sebelum kita mulai pelajaran, kita murojaah dulu sedikit. Nah, dan murojaahnya nanti saya tanya. Misalkan saya tanya, misalnya, Ustaz Ismail, khobar terbagi jadi 3 apa aja? Seperti itu. Termasuk faedah-faedahnya. Ya, barakallahu fikum. Ustaz Miftahuddin. Barakallahu. Nanti saya tanya, Ustaz, apa bedanya akmala sama atama misalnya? Jadi seperti itu. Jadi insya Allah kan sungguh-sungguh. Insya Allah belajarnya lebih sungguh-sungguh. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu dan insya Allah pelajaran kita insya Allah mudah ya. Enggak sulit insya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan katsiran. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustaz Ismail. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas pelajarannya untuk malam hari ini. Insya Allah nanti usulan bisa diterima dan insya Allah kita dorong hewan-hewan yang lain supaya untuk lebih serius belajarnya untuk bisa menghafal ya mungkin karena sudah ada rekamannya ya, dari rekaman itu nanti bisa dihafalkan ya faedah-faedahnya, nanti pas pelajaran yang akan datang bisa dites. Terus yang kedua, mungkin untuk ke depan kita mulai saja jam 8:04 karena memang mungkin waktu isya di wilayah Cilengsi agak malam ya Ustaz ya. Iya. Lebih malam dari Jawa ya. Nah, di sini mungkin 7:30 sudah selesai semua. Mungkin di sana mungkin 7:30 baru selesai ya. Mungkin nanti kita belum persiapan lagi dan sebagainya. Nanti kita mulai saja jam 19:45 gitu Ustaz ya. Jam 8:04. Nanti ya kita selesai jam 9:04 begitu mungkin Ustaz. Biar nggak terlalu malam juga hewan-hewan yang lain juga. Baik. Mungkin itu Ustaz. Atau mungkin ada visual para asatid. Ijaz Ustaz. Baik, lam yujad soal ya. Yujad Ustaz. Oh, Betul. Baik, Masya Allah ya Ustaz Hidayat. Barakallahu fikum. Dari kajian fasoha ini tadi kita mendapatkan banyak pemahaman Ustaz. Memang pelajaran balaghah ini walaupun sinai ilmu alat, tapi bagi anak pribadi sangat menjadi motivasi untuk
dalam mentadaburi Al-Qur'an itu. Saya itu gini saja, dari tadi itu bahwa fasoha itu tak terlepas dari kalam balaghah saja, yang dimana di antara dasar dasar fasoha itu setidaknya itu ini Zat, yang saya tertarik itu ada zauk kalam, zauk menunjukkan perasaan yang kuat itu ya, atau daya dorong, karena memang karena kadang-kadang kita memahami ayat itu ketika kita mampu menumbuhkan zauk itu lebih menghunjam itu Ustaz ya. Betul. Yang saya mau tanyakan Ustaz, apakah yang saya sering sampaikan ke ini gitu, apakah itu termasuk ikhtiar af'al gitu ya. Misal contoh tentang fasoha dengan memilih af'al ya, fi'il perbuatan. Kayak auzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'an. Kenapa Allah Ta'ala tidak menggunakan walaqad sahalna Qur'an sahlan? Nah, itu juga termasuk itu Ustaz. Kira-kira. Termasuk, insyaallah. Iya, betul Ustaz. Itu berarti di situ Ustadz Miftahuddin berarti sudah melakukan tadabbur di situ. Ya, ketika pas seseorang sudah memikirkan kata, baik itu isim, baik itu syarat, baik itu fi'il, baik itu yang lainnya tadi, mufrad, jamak, tadabbur. Masya Allah. Al-jamak wal mufrad ya. Itu semuanya Masya Allah. Dan kalau kita Ustadz Miftahuddin sudah dapat bukunya belum? Ada, sudah. Udah. Nanti kalau kita baca mukadimahnya, nanti sering di halaman 1 misalnya, di situ nanti Prof. Hadirin mengatakan selama ini sering dipahami bahwa kajian balaghah dengan pengertian tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu, atau bahwa kajian teks untuk tujuan tadawuk balagi, penghayatan teks yang bernilai balaghah. Nah, memang fasohah dan balaghah yang kita kaji terhadap teks-teks Al-Qur'an itu memang untuk tadawuk balagi ini, penghayatan terhadap balaghahnya Al-Qur'an. Jadi memang apabila kita ini sudah bisa menghayati Al-Qur'an dengan baik, disitulah berarti kita sudah memiliki kemampuan tadawuk balagi yang baik. Dan kita berarti sudah memiliki juga ilmu tadabbur yang baik. Ilmu tadabbur yang baik. Di mukadimah yang lalu mungkin Ustaz Miftah sudah mendengar, di pengantar yang sudah ada di YouTube itu saya mengatakan bahwa namanya tadabbur itu nggak mungkin nggak pakai ilmu bahasa, Jika tadabbur nggak pakai ilmu bahasa berarti itu bukan tadabbur. Jadi bukan tadabbur. Maka seperti buku yang sudah saya sarankan kemarin ini misalkan tadabbur juz amma. Ini jamaahnya Ustadz Ismail sampai beli semuanya, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai banyak beli, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi ini pakai pendekatannya bahasa. Kalau pendekatan bahasa berarti itu benar-benar tadabbur kok. Judul buku tadabbur ini, tapi nggak ada pendekatan bahasa, cuma nukilan tafsir saja, itu bukan tadabbur itu. Teman-teman kita ini yang nulis tadabbur ini, tadabbur itu kata saya baca, bukan tadabbur ini. Gitu. Barakallahu fiik. Syukran, jazakallahu khair, Ustaz. Dan juga ini ya, kita perlu kadang kita ini perlu banyak ya, mendengar dari para ulama, tafsir-tafsirnya para ulama, kemudian tadabbur-tadabburnya ulama. Jadi nanti di situ kita akan terpancing. Oh gitu ya, gitu. Barakallahu fikum. Nanti kita tadabbur sendiri nggak apa-apa, karena nanti Syekh Dr. Abdul Karim Ibn Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Khudair beliau mengatakan bahwa seseorang jika mentadabburi Al-Qur'an
maka Allah akan berikan dia ilmu yang ilmu itu tidak akan dia dapati di kitab tafsir manapun, baik tafsir salah maupun kholak. Masya Allah. Itu luar biasa, Masya Allah. Jadi seperti itu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Jadi nanti Masya Allah ada apa namanya, kesan-kesan tersendiri. Nah, barakallahu fikum, kalau kita dengar orang Indonesia aja lah, bahasa Indonesia, orang berbahasa Indonesia dengan baik, dengan fasih, dan ada sastranya, tentu kita enak dengernya kan gitu, puitis gitu. Daripada ngomong cuman alor ngidul atau enggak ada. Nah ini Al-Quran itu puitis, kalau boleh dibilang itu puitis semuanya, Masya Allah. Dan maknanya sangat. Terima kasih Ustaz Miftahudin, jazakallahu khairan. Kita cukupkan ya, insya Allah pada pertemuan malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan kemudahan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melanjutkan kajian kita bersama Ustaz Hidayat Maghribi. Atas ilmunya yang kita tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.